tentu gedung itu akan runtuh dan suaranya menggelegar kemana-kemana, kemudian sampai diliput wartawan hingga sampai kabar ini mendunia. Artinya apa? Dek, sampean kabeh iki, Dek. Nek sampean nemokno potensine sampean, terus kemudian sampean asah potensi kalian, itu nanti cepet sampean terkenal. Nggak percaya buktikan. Mas, woi, halo. Shh. Saya teringat dengan kakak saya, tapi bukan Kak Budi ya, tapi kakak saya Cristiano Ronaldo. Mirip ya. Cristiano Ronaldo usia 3 tahun dia itu tumbuh minatnya. Beruntung orang tuanya cerdas. Orang tuanya mengamati, oh usia 3 tahun ini anak saya kok bakat ya main sepak bola. Akhirnya usia 3 tahun disekolahkan di sekolah sepak bola. Karena dia hobi, bakat, akhirnya namanya melejit. Dek, teman Cristiano Ronaldo itu latihan cuma teman-temannya latihan cuma 2 jam, Ronaldo 4 jam dalam setiap harinya. Sehingga cepat meledak. Itu kalau orang itu bisa menemukan potensinya, kemudian dirawat potensinya itu, diledakkan, pasti akan menjadi dahsyat luar biasa. Saya punya teman, coba dicek nanti yang punya Facebook. Ibu-ibu punya Facebook, tulisannya Facebook, punya ya? Facebook ada teman saya namanya Abah, saya lihat lukisannya kok bagus. Pernah suatu ketika saya kirim ke Pak Nun. Ya, Pak Husnul Amri, mana orangnya ini? Itu memuji Pak Nun. Ternyata saya tanya iseng-iseng, Pak, berapa Pak lukisan ini? Kinten-kinten pinten, Bu? Hah? Kinten-kinten pinten? 1000, 2000, oleh gitu ke pentol. Ternyata harganya 100 juta. Hanya lukisan saja kalau ditekuni profesional bisa ratusan juta. Itu kalau sudah menemukan potensinya, dirawat, insya Allah akan meledak. Terus pertanyaan berikutnya, carane werone anakku punya potensi? Ada 3, Bu. Mulai saiki tolong sampean amati, diamati. Ada 3 hal. Pertama, anak ini hobi, seneng. Ono anake kok seneng gambar, gambarane kok seneng kok gambar dari penggaweane. Itu 1 poin. Yang kedua, kok selalu ada peningkatan kualitas. Ada peningkatan kualitas. Yang poin ketiga, dihargai oleh teman-temannya. Gambaramu cik api, gak nyuntuh tak sampean niku nguna fotokopi sampai gak percaya kancane saking api. 3 poin tadi. Pertama, seneng. Adik, nek sampean seneng dulinan apa? Bal-balan kok seneng. Sing kedua, loh aku latihan titik wae kok iso enak ya. Terus maling nomor 3 sampean dilem kancane, sampean tendangane lho banter. Koyok Cristiano Ronaldo, koyok Subasa. Itu berarti sudah sampean fokus ke situ. Sampean fokus nang potensi ini sampean, insya Allah diluai iso berhasil. Sudah, itu sangu buat anak-anak tadi. Ya, Bu, biar nggak ngantuk, yang ibu-ibu saja, yang ustadz-ustadz, bapak-bapak mboten usah tumut, mboten apa-apa. Ibu-ibu dan anak-anak, tangannya gini semuanya. Yang nggak nurut, hati-hati. Yang punya tangan saja, yang nggak punya tangan nggak usah ikut. Ini semuanya. Yang keras, yang keras, tempelkan di pipi. Rasanya gimana, Bu? Anget. Lagi dengan kecepatan lebih tinggi. Ayo, lebih tinggi. Tempelkan di dagu Anda. Dagu, Bu. Bu, dagu. Dagunya mana, Bu? Bu, dagu, Bu. Astagfirullah. Dagu, Bu.
Alhamdulillah. Tepuk tangan kita semua. Lapo dagune kok pindah nang bathuk itu? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Ayo. Pertama, konsentrasi, betul. Lebih dari itu saya mengambil pelajaran. Ternyata kita lebih terpesona dengan apa yang kita lihat, dan kita nggak sepirong reken apa yang kita dengar. Khusus ibu-ibu, kalau di rumah jangan banyak omong. Yang paling penting adalah contoh. Saya tuh ingat bapak saya almarhum Haji Abdul Hamid. Beliau itu kan nggak seberapa banyak omong ya. Iya, nggak seberapa banyak omong, tapi beliau mencontohkan ngaji, yona masjid. Lama-lama karena itu merupakan sesuatu yang kebiasaan beliau, akhirnya nggak pakai diberita pun saya mengikuti. Jadi mulai sekarang silakan Bu, silakan berikan contoh yang terbaik buat anak-anak kita. Saya tes lagi, jawab ya. Assalamualaikum. 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 Bu, sinten sing ngongkon banget iku sinten? Kok sampean kapan? Itu respon dari apa yang saya sampaikan. Aku ngomong kalem, ibu-ibu jawab kalem. Aku ngomong dukur, ibu-ibu tambah nemen. The power of emak-emak. Maksudnya apa? Kalau kita punya anak di rumah, kemudian kita selalu mengeluarkan kata-kata yang keras, itu secara ndak langsung dewek sing ngurui. Dadi ojo protes nih anak cerewet. Iya, gak sadar Bu ya. Astagfirullah. Yang pertama tadi keteladanan. Yang kedua Bu, kita mustahil bisa mengawasi anak kita 24 jam. Endi? Ibu-ibu sing keren, sing gaya-gaya, aku iso ngawasi anakku 24 jam. Loh, itu angkat tangan itu. Bu, ndak ada. Apalagi anak kita di Jogja, kuliah di Jogja, kuliah di Malang, kuliah di Jakarta, kita nggak bisa ngawasi anak kita 24 jam. Maka cara yang terbaik adalah kita titip kepada Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, jaga anak saya ya Allah yang ada di Jogja. Karena godaannya luar biasa. Kalau ndak dititipkan kepada Allah, digondol garong. Titip kepada Allah, ya Allah tolong ya Allah jaga anak saya. Kalau anak saya nggak nurut ya Allah, ambil saja sifat buruknya, jangan ambil orangnya. Yes, hati-hati. Doa, hebatnya doa itu begitu. Karena doa adalah senjata kita. Saya lanjutkan. Jam lagi 11 kurang. Aduh, waktu ini kurang, Rek. Saya lanjutkan. Ada satu keluarga, ayah dan ibu ini memiliki visi yang bagus, menjadikan anaknya seorang ulama. Tetapi cita-cita mulia ternyata ada ujiannya. 2 tahun anaknya, itu ayahnya meninggal dunia. Habis meninggal dunia, ternyata 2 tahun lagi si anak ini usia 4 tahun, Allah menakdirkan buta, matanya buta, nggak bisa melihat. Namanya buta ya mesti gak bisa melihat. Tetapi si ibu ini nggak putus asa, pokoknya anak saya harus jadi seorang ulama.
Akhirnya si anak ini disekolahkan, dipondokkan ke seorang syekh. Nanti tebak-tebakan sopo jenenge ulama iki. Begitu disekolahkan, ternyata apa yang terjadi? Dia ini duduk di antara teman-temannya, dia paling kecil sendiri. Si syekh membaca surat Qaf yang cukup panjang itu. Si syekh usil atau ngetes, anak-anak siapa hayo yang hafal apa yang saya baca. Semuanya senyap tanpa diduga. Ada satu anak, yang anak ini ternyata yang buta tadi angkat tangan, saya syekh, saya hafal. Dipanggil maju, akhirnya maju. Kemudian si anak tadi mengulang hafalannya. Tanpa kita duga ternyata 100% benar. Makhorijul hurufnya benar, tajwidnya benar, panjang pendeknya benar, sempurna. Si anak ini langsung dipuji sama syekhnya. Nak, kamu ini luar biasa nak. Kamu bukan sembarangan. Nak, mulai sekarang kamu belajar hadis. Maksudnya apa? Kalau belajar Al-Quran sudah dijamin oleh Allah. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Al-Quran itu gampang dihafalkan. Buktinya ibu-ibu itu hafal kabeh. Betul? Gak ada yang jawab. Tetapi hadis gak ada yang jamin. Barang ono anak mantuk pulang ketemu ibunya, bu saya dipuji saya disuruh menghafalkan hadis, disuruh belajar hadis. Sama ibunya, nak jangan, kamu kan punya keterbatasan, kamu kan masih kecil, besok aja nak. Enggak bu, saya disuruh oleh syekh. Akhirnya si anak ini luar biasa, diizinkan sama ibunya. Di kamar dia murojaah, ibunya ini bu, perhatikan ibu-ibu, ibu-ibu milenial, ojo sami keliru milesial ya, milenial. Ternyata si ibu ini berdoa sujud kepada Allah, ya Allah, anak saya cerdas ya Allah, tapi dia buta ya Allah, tolong ya Allah, bukakan kembali matanya ya Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan. Si ibu ini saking khusyuknya sampai ketiduran. Si anak ketika murojaah ternyata sudah bisa melihat ini warnanya hitam, ini warnanya hijau, itu warna merah. Dia lari kepada ibunya, bu, saya sudah sembuh bu, saya sudah sembuh. Nak, kamu jangan ngimpi nak. Bener bu, saya sudah sembuh bu, bener bu, saya sudah sembuh. Akhirnya anaknya membuktikan, ibu pakai baju warna ini lantai ini warnanya ini, sehingga orang tuanya langsung bahagia, pecah derai tangis air mata orang tua, saking bahagianya anaknya sembuh. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Bu, ternyata doa itu senjata kita. Di saat kita tidak mampu apa-apa, di luar kendali kita masih punya senjata, yaitu doa kita. Maka ojo bosen-bosen dongakno anak. Loh, waktunya mau habis, bentar lagi. Sekarang ilustrasi terakhir, saya berpesan di akhir sesi ini, agar doa kita dikabulkan oleh Allah, maka kita harus dicintai oleh Allah. Yang menjadi kita sukses itu siapa? Yang menjadikan kita sukses? Jawab yang keras. Kok ragu? Yang menjadikan kita sukses siapa? Allah. Allah pernah mengasih tahu lewat Nabi Muhammad, ayul a'malu ahabbu ilallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Yang pertama,
as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Dek, ibu-ibu dan juga semuanya yang ada di sini, kita harus tepat waktu. Halo, ana siji sing nyawang gak tak terusno. Alhamdulillah 100% fokus. Saya punya cerita terakhir, namanya si Bobby ini punya, ada namanya Bobby di sini, punya teman namanya Tukimin. Ada Tukimin? Ada? Nggak ada ya Tukimin. Si Bobby ini sukses, hartanya sudah triliunan. Si Tukimin ini miskin tapi kakean gaya nelpon. Bobby, aku sesuk jam 12 nang omamu. Si Bobby yang pinter jawab, oh silakan sahabatku, saya sudah lama nggak berjumpa dengan kamu. Ditunggu sama si Bobby, besok jam 12 belum datang Pak Tukimen. Ditunggu jam 1 masih belum datang Pak Tukimen. Ditunggu jam 2 kebangetan isik durung teko, baru setengah 3 gek notok lawang. Namanya Bobby ini akhlaknya baik, dibukakanlah pintu itu sambil dipeluk sahabatnya. Sahabatku, sudah lama kita nggak ketemu. Yang Tukimen gak duwe duit kaken pola, gak usah lebay-lebay. Piye sampe dingono kancane ngono? Ya ndek usir ya. Akhirnya dia masuk ke rumah, duduknya juga ndak sopan, disilang nang ngene mbek koyo wong sugih. Akhirnya apa? Bobby, gak kakek ngomong. Wis saiki aku njaluk duit 100 juta. Nek gak kon kai, gak tak konco. Kok sampean dikonokno piye, Bu? Ya gak konco, gak kalatheken ya. Tapi namanya Bobby ini orangnya luar biasa baiknya. Oh iya sahabatku, saya ambilkan uang 100 juta di dalam kamar, dikasihkan ini, sampean bawa pulang. Tanpa mengucapkan terima kasih, dia bilang, assalamualaikum, dadah. Tanpa pakai ucapan terima kasih. Bu, ada ndak orang yang sebaik Bobby di Sambu? Nek ono aku dulin omai terus. Ada ndak? Ndak ada. Ndak ada. Di Gresik ada ndak? Ndak ada. Di Indonesia ada ndak? Ndak ada. Seluruh Indonesia ada ndak? Ndak ada. Tapi orang yang model kayak Tukimen tadi ada ndak? Banyak orang yang nggak tahu terima kasih. Pak, Bu, ini bukan cerita masalah, bukan cerita masalah Bobby dan Tukimen, tetapi ini adalah cerita kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jauh lebih memberikan banyak nikmat kepada kita. Ayo Bu, sing gelem mripate tak tuku 100 juta. Gelem tak? Gak gelem, jantungnya 10 juta. Cek murahe, jantung 10 miliar. Ndak ada yang mau. Artinya harta rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita sudah tidak ternilai harganya. Tapi ketika kita dipanggil sholat, hayyalas sholat, diawi-awi karo Gusti Allah, ayo sholat. Apa yang kita lakukan? Isek asik nonton TV jam 12. Engko jam 1 waktune sik dawa. Ditunggu jam 1 masih belum tergerak hatinya, jam 2 masih belum tergerak hatinya, baru setengah 3 sok-sokan kaget. Duh, lah kok wis setengah 3? Ya Allah, wudune gak karu-karuan, salate gesusu. Allahu Akbar. Ikmu wis 4 rakaat apa ge 1 rakaat yo. Lah kok cek meneh. Terus diwaca gak nyambung pisan, ndak nyambung. Bingung. Persis dengan waktu Tukimen tadi. Lah, mari kita perbaiki sholat kita. Amalan yang paling baik adalah sholat tepat waktu. Kalau kita kemudian sudah memiliki kebiasaan untuk melakukan amalan-amal yang terbaik, maka Allah pasti akan membukakan jalan-jalan kesuksesan buat kita. Bapak Ibu, sebetulnya ini masih panjang, tapi nggak saya teruskan, ya, karena
keterbatasan waktu. Jadi cuma setengah jam lebih tadi. Nggak apa-apa. Sebetulnya adik-adik, amalan yang kedua yang dicintai oleh Allah, ayo siapa yang bisa nebak? Siapa? Yang kedua adalah birrul walidaini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dek, semua dek, kamu jangan bercita-cita sukses, jangan berharap pengen kaya selama kamu tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua, siksaannya tidak pakai nunggu di akhirat, tapi di dunia sudah disiksa. Sehingga kita jumpai ada yang kecelakaan di jalan, itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, iki lo anak durhaka, lo ketabrak sepeda motor. Ada suatu ketika pernah saya ceritakan di Musola Abdullah, jamaah Abdullah mungkin tahu itu, pakai mobil kemudian dia menabrak truk yang di atasnya itu ada besi, sehingga besinya itu tembus dari mata sampai ke kepala belakang. Akibatnya dia durhaka kepada orang tua. Jadi lucu nih orang wong kepengen sukses wani orang tua, jelas gak kira, yakin gak kira. Yes, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Sadurunge diamini sing belakang kono, aku tak tutup dhisik. Nggih, ngapunten Bu. Bapak-bapak, ini yang dapat saya sampaikan. Memang karakter saya kalau pidato itu ngene iki modelnya ya. Kon alus-alus gak iso. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata kasar yang menyinggung. Ini murni pengen sama-sama pengen berbagi pengalaman yang selama ini yang saya dapatkan, saya kasih, bukan bermaksud ceramah, bukan. Cukup dari saya, billahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah YKUI. Mudah-mudahan sukses selalu. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, anak-anak kita sebenarnya banyak sekali yang berhasil, yang sukses hari ini. Ini barusan saya dapat WA dari Malang, dari Cina, dari Malaysia. Apa isi WA itu? Isi WA itu mengabarkan bahwa putra Desa Sambogunung, yakni Ananda Hanin, putri dari Bapak Haji Nur Jalali, mengikuti kompetensi sains di Korea, mewakili Universitas Brawijaya Malang. Saya mendengar informasi ini langsung jebobok. Dan tahun kemarin mengikuti lomba sains di Malaysia. Tepuk tangan lagi. Ini adalah inspirasi bagi anak-anak yang saat ini duduk di wisuda. Ya, kalian jangan sampai kalah dengan mereka. WA yang kedua, Ananda Wafik, putri dari Bapak Nur Abidi, saat ini menjadi penulis dan dimuat di surat kabar. Seperti Ustadz Adi tadi. Ustadz Adi sudah menghasilkan berapa buku? 2, masih 2. Iya, alhamdulillah masih 2. Ya, diterbitkan oleh Gramedia dan bukunya bisa dilihat di toko-toko Gramedia. WA yang ketiga berasal dari Cina. Aduh, Cina. Siapa beliau? Siapa dia? Ananda Yeni, putri dari Bapak Husnul, mengikuti pertukaran pelajar ke Cina. Beliau ini ngambil jurusan bahasa Mandarin.
Nah, sekarang dikirim ke Cina. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi anak-anak Sambo Gunung yang insya Allah ya, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya, anak-anak Sambo Gunung ini akan bisa mengubah ya, desa kita, entah itu mengubah ekonominya atau mengubah semangat belajarnya dan lain sebagainya. Itulah Bapak dan Ibu sekalian, akhir kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada kekurangan di dalam memandu acara dari awal hingga akhir. Sebagai penutup dan doa, kami mohon kepada tokoh kita Bapak Muhammad Abidin untuk memberikan doa pada siang hari ini. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada beliau Bapak Muhammad Abidin disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absorina wa qulubina wa dzurriyyatina wa auladina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.